saya Dinar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menempatkan suara untuk menghasilkan nyanyian yang indah dan mudah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Banyak pelatih vokal terlalu fokus untuk mengajarkan lagu-lagu terhadap anak didiknya. Padahal, hal mendasar yang harus difahami oleh setiap anak didik yang hendak belajar untuk bernyanyi adalah persoalan teknik. Yang utama adalah persoalan penempatan suara. Untuk dapat bernyanyi dengan baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana mekanisme membunyikan suara dengan baik. Hal ini merupakan fondasi awal untuk dapat bernyanyi dengan indah dan mudah. Saat bernyanyi, kita harus memahami perbedaan peletakan suara. Karena hal ini merupakan hal yang sangat berpengaruh pada produksi suara yang akan dihasilkan. Untuk menghasilkan bunyi yang ideal, suara harus ditaruh di pusat resonator atau di area yang disebut dengan pusat hidung. Jika kita menemukan titik pantul yang benar, maka kita akan dapat bernyanyi dengan mudah, bahkan untuk menjangkau nada-nada yang tinggi sekalipun tanpa membebani area leher dan tenggorokan yang tentunya akan sangat berbahaya bagi kesehatan pita suara kita. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk memusatkan suara pada pusat resonator. Kalian dapat menyimpan kedua tangan sejajar dengan area alis. Lalu, pikirkan untuk dapat mengeluarkan suara pada area tersebut. Seperti ini. Do, do, do. Suara yang dihasilkan akan terdengar lebih nyaring karena berada di area permukaan depan dan luar pada pusat resonator. Berbeda halnya dengan ketika kita membuat bunyi yang dikeluarkan pada area lain. Contoh seperti do, do, do. Suara yang dihasilkan akan cenderung lebih berat dan juga membebani area leher yang tentunya tidak baik untuk kesehatan pita suara kita. Nah, cara kedua yang dapat dilakukan untuk latihan praktek penempatan suara yang baik pada pusat resonator adalah dengan menaruh satu tangan di antara kedua alis seperti ini. Lalu, bayangkan untuk menempatkan suara di area tersebut. Do, do, do. Tentunya daya bayang kita akan terbantu dengan adanya psikomotorik dari gestur atau keseluruhan postur yang akan menopang atau membantu kita untuk dapat memvisualisasikan letak dari suara yang dibutuhkan untuk membunyikan suatu nada tertentu. Latihan ini dapat dilakukan secara berulang sampai kita bisa memfokuskan suara pada area pusat resonator yang berada di area pusat hidung. Dalam melatih penempatan suara, terdapat dua hal penting yang juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah penempatan nada. Imajinasi peletakan suara untuk membunyikan nada juga harus ikut berubah sesuai dengan skema nadanya. Semakin rendah nada yang dibunyikan, maka jalur imajiner penempatan nadanya pun akan semakin rendah. Dan semakin tinggi nada yang dibunyikan, maka semakin jauh dan tinggi resonansi dan daya pantul yang dihasilkan untuk menuju satu titik proyeksi. Contohnya seperti ini. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do. Do dengan nada yang rendah akan cenderung bermain
di area bawah. Semakin tinggi nada yang dinyanyikan, maka semakin tinggi pula proyeksi kita untuk mengimajinasikan jalur imajiner pantulan bunyi yang akan kita nyanyikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi, maka semakin tinggi pula pantulan jalur imajiner yang perlu kita proyeksikan. Yang kedua adalah penempatan kata-kata. Pada saat kita bernyanyi dengan lagu yang menggunakan teks atau lirik, maka kita juga harus memperhatikan di mana letak bunyi a, i, u, e, o atau diftong seperti ai, o, dan lain sebagainya yang merupakan vowel penting yang harus kita ketahui letak pengucapannya agar lebih optimal. Yang pertama, bentuk vowel A. Bentuk vowel A ini terletak di area paling bawah dan area belakang dalam mulut kita. Vowel A ini dapat dibunyikan dengan meregangkan area rahang ke bagian bawah, seperti a, mama, apa, mana, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk vowel O. Vowel O terletak di bagian dalam belakang mulut yang dapat dibunyikan dengan bentuk mulut membulat. Contohnya seperti soto, soto, solo, solo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk vowel U. Vowel U terletak di bagian belakang atas mulut dan dapat dibunyikan dengan mengerucutkan mulut mengecil ke arah depan. Contohnya seperti bulu, bulu, buru, buru, buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bentuk vowel E. Vowel E terletak di bagian depan mulut dan dapat dibunyikan dengan meregangkan rahang ke bagian bawah dengan posisi lidah yang menempel ke bagian dalam belakang gigi bawah. Contohnya seperti bebek, bebek, wek-wek, wek-wek, kere, kere, dan lain sebagainya. Yang kelima, bentuk vowel I. Vowel I terletak di bagian depan mulut. Vowel I ini dapat dibunyikan dengan memantulkan suara dari area depan ke langit-langit keras yang kemudian turut menggetarkan area langit-langit lunak. Contohnya seperti pada kata ini, ini, biji, biji, dan lain sebagainya. Selain vowel A, I, U, E, dan O, terdapat pula bentuk diftong atau bunyi ganda. Contohnya seperti I, O, dan lain sebagainya. Untuk bentuk diftong dapat dibunyikan dengan menahan terlebih dahulu vowelnya selama beberapa saat, barulah setelah itu diikuti dengan bunyi diftongnya. Contohnya seperti diftong I, dibunyikan dengan cara I, ditahan beberapa saat pada bunyi vowelnya, baru setelah itu diakhiri dengan diftongnya. Cara melatih vowel ketika kita bernyanyi
adalah dengan mengatakan kata-kata yang mengandung unsur vowel tertentu menggunakan satu nada yang sama secara konsisten. Atau jika kita sedang bernyanyi dalam format paduan suara, maka latihan ini dapat dilakukan dengan cara kelompok suara bass membunyikan nada do, kemudian kelompok suara alto membunyikan nada mi, kelompok suara tenor membunyikan nada sol, dan kelompok suara sopran membunyikan nada do pada oktav yang tinggi. Latihan ini dapat diawali dengan membunyikan pada masing-masing kelompok suara, lalu kemudian digabungkan secara bersama-sama dengan masing-masing nada dari setiap kelompok dan menggunakan vowel tertentu. Misalnya, untuk kelompok suara bass dengan nada do, do, mama saya mana. Kemudian untuk kelompok suara alto dengan nada mi, do re mi, mama saya mana. Untuk kelompok suara tenor dengan nada sol, do re mi fa sol, mama saya mana. Kemudian yang terakhir untuk kelompok suara sopran dengan nada do tinggi, do re mi fa sol la si do, mama saya mana. Latihan ini jika dilakukan secara konsisten dapat membuat kita lebih mudah menemukan penempatan kata-kata yang optimal dengan kombinasi antara vowel dan juga konsonan dengan baik. Pada tingkatan selanjutnya, kita dapat melakukan latihan penempatan suara ini dengan mengkombinasikan antara penempatan bunyi, nada, dan juga kata-kata yang lebih kompleks. Contohnya seperti do, mi, sol, do, sol, mi, do. Kucingku ada 5, kucingku ada 5. Dengan latihan ini, kita sudah mengkoordinasikan antara penempatan bunyi, nada, dan juga kata-kata. Untuk itu, jangan lupa untuk memperhatikan ketepatan ketiga komponen tadi. Demikianlah video latihan penempatan suara. Jangan lupa untuk mempraktekkan latihan ini secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang optimal. Semoga Anda sekalian dapat mempraktikkannya dengan rutin dan mendapatkan hasil yang signifikan. Selamat mencoba!